sebuah topik yang mau kita angkat pada malam hari ini tentang sebuah peradaban atau budaya dalam konteks demokrasi menuju pilkada Malaka yang bebas, adil, jujur, dan cerdas. Kira-kira dalam konteks pilkada demokrasi di Kabupaten Malaka, menurut Bapak itu seperti apa yang disinyalir baik di media sosial, Facebook, bahwa antara petahana atau incumbent Dr. Stefanus Bresiran akan berhadapan dengan SN Simonahap yang merupakan seorang praktisi dokter. Kira-kira menurut Bapak itu seperti apa? Dari kedua kandidat ini, mana yang paling dominan kontribusi untuk Malaka, dan di satu sisi ini Simonahap ini kita melihat bahwa sebagai pendatang baru, pemain baru. Seperti apa? Ya, sebelumnya saya kira kita lebih fresh berdemokrasi, kita harus bakar rokok dulu. Siap. Saya kira seperti ini, berbicara soal tantangan peradaban demokrasi dalam pilkada Malaka tahun 2020 ini, kita harus melihat bagaimana kedua kandidat ini perlu memberikan pencerahan yang kepada pemilih-pemilih yang notabene-nya terlalu sensitif dengan isu-isu yang berkembang dengan kedua belah pihak. Dan saat ini kita lihat bahwa tidak secara langsung kita sudah menciptakan dua kubu, si A dan si B. Itu sudah kita lihat nyata, kita lihat dalam keseharian kita ya. Saya kira di dunia sekarang, dunia media sosial, itu kita sudah nampak, lihat di dunia maya itu, di media itu sudah nampak antara dua kubu, calon ini calon itu sudah nampak. Itu nampaknya seperti apa, yang Nampaknya lihat perdebatan pembelaan antara satu pihak sebelah mengatakan ini yang paling terbaik, yang kedua ini mengatakan yang paling terbaik. Saya kira itu wajar, tapi dalam konteks demokrasi yang notabene tanda kutip yang sehat. Jangan sekali kita menciptakan patologi demokrasi, itu yang sangat fatal buat daerah ini. Jangan saya tekankan, jangan menciptakan patologi demokrasi, tapi bagaimana kita menciptakan demokrasi peace regeneration of Malaka Regency. Yang kedua, saya lihat kedua kubu itu sangat kuat, sama-sama kuat dalam konteks punya power, punya pendidikan yang kita lihat ya, kita tahu pendidikan yang tinggi dan kemampuan. Tapi ini kembali ke masyarakat. Yang kedua kembali ke bagaimana sosialisasi kepada masyarakat. Saya harus tekankan bahwa salah satu sekarang ini perang sebuah wacana atau istilahnya siratan wacana, tetapi bahwa katakan perang tentang program masing-masing, program unggulan yang memihak kepada masyarakat dan harus ditindaklanjuti dan implementasinya kepada masyarakat. Jangan sampai hanya wacana dan janji manis kemudian kita mengingkari, itu kan buset. Nah, kalau ini menarik sekali bahwa demokrasi yang harus dikembangkan di Kabupaten Malaka menuju pilkada itu adalah harus demokrasi yang sehat. Dalam konteks para politisi baik tim sukses maupun kandidat harus memberikan pencerahan politik atau pendidikan politik kepada masyarakat atau kepada pemilih. Dan yang kedua, hal yang tidak kalah menarik juga yang kita mau bahas. Yang pertama, incumbent ini sudah memberikan kontribusi dengan program yang primadona, yaitu revolusi pertanian Malaka. Tetapi banyak yang disinyalir ada berbagai macam fenomena lain seperti iceberg, seperti gunung es, itu yang disebarluaskan baik di media sosial atau masyarakat bahkan sopir dan lain sebagainya itu berbicara tentang hal itu semua. Sementara SN ini dia adalah pendatang baru. Kira-kira SN ini bisa tidak mencapai untuk duduk di nomor 1 di Kabupaten Malaka? Ya, sebelum kita membahas, kita harus konteks pada pemilih yang rasional. Ada beberapa pemilih yang dalam kategori pemilihan itu kan ada beberapa kategori pemilih. Yang pertama
pemilih rasional. Itu pemilih yang paham betul, yaitu pemilih yang melihat pada gagasan, pemilih yang melihat pada terobosan, pemilih yang melihat pada program. Itu pemilih yang rasional. Yang kedua itu pemilih biasa. Itu adalah masyarakat biasa. Itu masyarakat kelas menengah di bawah, itu pemilih biasa. Yang pertama itu pemilih rasional, itu pemilih yang sudah pendidikannya sudah pendidikan menengah di atas, pemilih rasional. Dan pemilih biasa itu kan pemilih yang masyarakat di bawah. Yang kedua, pemilih ketiga ini adalah pemilih yang acuh tak acuh, ya siapa mau naik itu urusan, itu pemilih yang. Nah, ini yang kita harus petakan, bahwa kita melihat bahwa petahana punya program primadona, seksi, dan banyak hal yang beberapa poin itu yang kita harus akui petahana, dan banyak juga masyarakat yang mengakui itu, membangga-banggakan bahwa sukses dengan program RPM, kesehatan, infrastruktur, ada 5-7 program prioritas: kesehatan, pendidikan, infrastruktur, tata ruang, revolusi pertanian, pengembangan sumber daya manusia. Jadi Pak, menarik juga dari 7 program ini kan program yang paling menonjol yang Tunggu dulu, berdasarkan- saya harus tekankan bahwa satu lagi saya belum Ya, bahas. begini Pak. Tunggu dulu, saya belum habis bicara ini. Oh ini mau menantang lagi mau. Artinya bahwa pendatang baru seperti Simon Nahak, saya kira dia punya kekuatan sendiri. Siap. Dengan dia punya basisnya itu sudah bangun. Itu saya katakan dari awal, dari kedua kubu itu punya kekuatan masing-masing, punya pemilih masing-masing. Apabila terjadi head to head, bahaya. Head to head itu yang bahaya. Itu masyarakat itu akan beradu domba, bertabarkan, akhirnya menjadi konflik internal dalam pemilih itu sendiri. Ya, itu akan terjadi apabila tidak diciptakan demokrasi yang sehat. Itu akan terjadi konflik berkepanjangan antara pemilih dua kubu ini. Makanya itu harus kita antisipasi. Bagaimana caranya? Solusinya kita memberikan pemahaman kepada pemilih, ya sudahlah. Politik itu ya sudahlah. Habis ya sudah. Jangan sampai dipelihara kemudian akan menjadi patologi daerah ini. Artinya begini Pak, artinya begini, usai pilkada, namanya politik sehat memberikan pencerahan. Usai pilkada, semuanya itu baik lawan atau kontra harus merangkul. Iya. Yang pada dasarnya itu kita harus memberikan pendidikan politik yang cerah dan sehat kepada masyarakat sehingga tidak mengganggu mereka punya pemikiran. Konflik berkepanjangan. Ya. Ini konflik yang berkepanjangan dalam konteks apa ini Pak? Saling bermusuhan. Ini bukti real yang terjadi di lapangan. Itu bagaimana caranya untuk mengatasi itu, kembali kepada kedua kandidat ini dan tim sukses yang lainnya. Saya kira seperti itu. Ya. Terus bagaimana menurut pandangan Bapak berkaitan dengan pendatang baru lagi? Apakah dia punya empowerment, kekuatan? Selama ini yang kita melihat bahwa si Mubalik ini tidak terlalu bergerilya, senyap-senyap saja. Apakah dia memiliki sebuah konsep yang baru untuk membangunkan atau membangkitkan kembali di saat menjelang penetapan kandidat? Kalau menurut Bapak seperti apa? Sementara incumbent sudah mengantongi dari Partai Nasdem, sudah memutuskan, sudah mengakomodir mereka untuk maju sebagai kandidat Pilkada Melaka berpasangan dengan Wanda Linus Tauling. Sementara SM dengan Yusuf Kalla ini akar dari personal itu seperti apa? Apa yang Simon Nahak yang mau cari? Saya kira semua itu punya strategi. Kalau semua manusia itu punya kekuatan juga. Yang kita lihat ada beberapa tim yang sudah jalan. Baik, pemirsa, kita break sebentar dulu. Saya kira kekuatan juga. Ya, kita break sebentar dulu bersama dengan saya Wilfried Pisto Beres sebagai pembicara utama untuk Regenerasi Kabupaten Melaka. Dan tidak lupa juga fotografer Boja Serat. Selamat.